Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel Time to Panic. Di sini kami ingin berbagi kisah kepada teman saya, yaitu satu tim dari Time to Panic, kepada Jupiansa. Halo, saya Muhammad Jupiansa. Saya biasa tampil di channel Time to Panic. Saya juga termasuk bagian dari channel tersebut. Pada malam ini saya bakal bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika saya melakukan penelusuran bersama kru atau tim Time to Panic. Nabi, kita kan udah berbagai tempat kita telusuri kan. Nah, coba kau ceritakan hal mistis apa aja yang kau dapat di tempat yang kita sering kita buat channel. Nah, kalau dari saya sendiri lah, yo termasuk yang saya alami lah. Mungkin saudara di sebelah tahu kan apa yang saya alami. Itu terjadi waktu kita melakukan penelusuran di STQ. Oh, yang gitu di STQ. Kan waktu itu pada saat itu saya bersama rekan saya kok Davis. Waktu itu kan saya melakukan penelusuran pembuktian berdua baik. Di gedung mana? Di gedung yang di sebelah kiri mungkin. Sebelah kiri. Tepatnya. Oh. Karena tuh yang lain kan di gedung sebelah kanannya. Nah, saya dengan Davis kok masih penasaran dengan apa yang ada di dalam tadi kan. Nah, ketika saya berjalan, saya kok merasakan merinding. Saya merinding, badan saya kok panas kalau kan. Kalau ibarat kata tuh kenai minyak goreng lah, panas kan. Panas ini ya. Panas kan. Nah. Jadi dari situlah kan saya itu mulai merasakan cak mana dak rasanya dak, apa sih yang dak ikut dengan saya nih, apa ada yang dak ngikut dengan saya, apa ada yang dak nyampaikan sesuatu dengan saya kan. Jadi tanpa saya sadari kok mungkin saya kok salah kece atau salah apa kan. Jadi kok merasa tertantang mungkin. Terganggu. Tapi ya saya tidak perlu itu kan, tidak merasa kan kalau saya kok salah kece kan. Nah, ketika saya kok masuk di jalan tengah kan, karena saya berjalan tadi kok ke tengah dulu kan, lewat pintu tengah kan. Di depan pintu tengah tuh hawanya tuh dingin ya. Sama cak ibarat kata tuh kita duduk di pantai tengah malam, angin kencang kan. Nah, saya kok dari situ saya ragu-ragu sana. Tapi saya beranikan diri saya dengan rekan saya nih masuk kan. Saya yang mimpin. Wah, kita masuk kan. Masuklah ke saya nih kan. Nah, pas saya berada di dalam tuh masih sama dan masih santai jalan kan. Nah, mungkin percaya ke indah nih nak, tapi kok yang saya alami sendiri kan, di telinga saya kok cak ada yang berbisik nih sana. Ibarat kata tuh cak ngasung nih nak. Jadi nyuruh saya tuh naik kate. Nyuruh naik kate. Dan pas di atas itu kau cak ada nampak penampakan atau bunyi-bunyi atau cak ada bayangan yang lewat. Kan situ kan punya gelap. Mana tempatnya sepi. Nah, di situ tuh kan saya tuh kan masih di bawah tanggo tuh kan. Bawah tanggo. Ya. Jadi telinga saya kok cak berdengung kan. Cuman samar-samar tuh terdengar kan suruhnya naik kate ya. Saya kok antara berani ke Ida kok, tapi saya paksa kan sana. Iya. Saya ajaklah rekan saya yang megang kamera kan. Lah coba kita naik kate baik lah. Aku nih dengar katanya. Naiklah saya kan. Belum sampai kate tuh kan. Saya pula mulai ragu lagi sana. Jadi turunlah tiba-tiba kan. Turun ke bawah lagi ke bawah kan, karena saya ragu tadi kan, takutnya pula kan terjadi apa-apa kan sana. Nah, dari sudah turun tuh saya kok berjalan lagi kan ke bawah, ujung, ke ujung di bawah tuh kan. Saya tengok-tengoklah ruangan tuh kan, saya masuk di. Nah, adalah satu ruangan tuh saya kok merasakan lebih panik lagi dari yang tadi kan. Oh, hawanya lebih lain lagi. Nah, di situ tuh saya kok merasa kesal sana. Jadi saya tantang lah kan. Jadi saya tepuk lah kan kayu di situ. Jadi kamu tantang dengan cara kamu jatuhkan kayu.
saya tantang lah kan, saya tepui dari situ kan. Dalam hati saya pun saya kece sana. Kalau memang kamu nak nantang saya, sini kata saya kan. Setelah itu, ya itulah tadi sana belum ada reaksinya kan sana, tidak ada reaksinya. Cuman waktu saya keluar ruangan tuh sana, di ujung mata saya kok tertengok samar-samar. Mungkin kalau diceritakan bentuknya banyak orang tidak percaya karena tidak segala orang pacak nengok, termasuk saya juga tidak pacak nengok sana, cuman saya pacak merasakan. Jadi di ujung mata saya samar-samar tuh cak tertengok ada orang tegak. Dari situlah kan saya tuh mulai merasa cemas kan, masih ragu-ragu lagi kan nak masuk kan. Sudah itu saya dengan rekan saya memutuskan untuk balik lagi ke tempat kita tadi kumpul. atau tempat kumpul Kita keluar lagi yang saya di luar. nah jalanlah lagi saya ke keluar kan. Tidak lama saya keluar, saya lagi duduk kan. Posisinya di situ tuh saya tuh bertiga sana karena yang lain lagi di gedung sebelah kanan kan, masih di gedung sebelah kanan. Nah di situlah kan saya lagi duduk, lagi enak duduk kan. Tiba-tiba di dalam tempat yang saya lakukan penelusuran berdua tadi tuh cak ada kayu jatuh tapi kencang dan bunyinya sana. Cek terbanting. Pas itu tuh kan sudah bunyi itu tuh saya kok langsung terkejut nengok ke arah tempat tadi kan, tempat saya melakukan tadi ya. Nah di situlah saya tuh tengok tuh sana nyo tegak kan, nyo rambutnya panjang kan. Situlah Itu sosok Cak Tino situ. Yo dari situ tuh saya nengok tuh nengok saya juga kan. Nah saya kok lah mulai tidak berani kok, saya tutup mata saya kan. Kawan-kawan saya kok tinggal diam aja nengok saya kan. Saya tidak tahu ngapa kan, karena saya tidak nengoknya kan, kurang nengoknya kan, baru sekali itulah sebentar pula cuma nengoknya itu kan. Sudah itu saya kok duduk kan, tiba-tiba di belakang kiri kanan saya break nih anak cak gendong orang yang lebih besar, lebih berat badannya dari gitu. Jadi kamu tuh cak ada yang digendong situ. Yo, cak ada yang naik tuh. Saya kok tidak tahu kan kalau itu tuh siapa kan. Jadi kawan saya tuh ngecek kan. Salah kamu sana gitu kan. Udah lah gitu, balik bela gitu kan. Itulah payah gitu kan. Saya kok penasaran kan dengan apa yang ngecek kan. Jadi saya kok bertanya, ngapo emangnya kata kan. Tidak ngapo aku nih. Udahlah aja kan, aku tahu, aku tuh terkena, tengok di badan kau tuh kan. Ya ngapo sana, biasa aja, berat dikit gitu kan. Ya bukan manusia yang naik tuh gitu kan. Nah dari situlah saya tuh mulai merinding lagi ya sana. Sudah itu tuh saya diitukanlah kan dengan yang lebih tua dari saya kan. Jadi diitukanlah, dilepaskan jatuhnya kan. Jadi kamu dilepaskan kan, diobati. Disitulah kan udah dibuang tuh kami tuh kan, saya ini termasuk dengan yang lain tuh kan jalan balik. Pas jalan balik tuh saya kok kebetulan naik dengan orang yang lebih tua dari saya. Kamu naik ke AT apa naik di motor kuncing dua kan, saya yang bawa motor. Di motor tuh saya kok bertanya sana, ngapo dak aja, ngapo dak dang aja kan, ngapo badan aku ni pedih belakang irang aja, cak cabi gedang situ narang. Nah di situ tuh dang yang ngecek dengan saya itu, yang naik dengan saya itu ngomong kan, dia ngecek kan, ya iyalah kejar itu kau belakang kau tuh, cuma tidak nampak aja dengan kau gitu kan. Kalau kau bisa nengoknya, rasa kau tertengok dengan kau gitu. Nah semenjak malam itulah saya tuh agak mulai ragu lagi untuk ngikut penelusuran. Cuman itulah tadi, saya masih memberanikan diri saya walaupun saya ragu. Karena itu tantangan kita lah buat channel. Nah karena Iko kita kan di situ kan merasa kita tuh lah yang berani ke STQ itu dah, berdua masuk kan. Nah ambo juga ngikut di situ dah. Udah tuh kita tuh cuma kalau misalnya yang nonton YouTube kau tidak percaya kan, coba lagi
nyo masuk situ kan, cak berdua cak kita kan. Amo rasa lebih parah lagi apa kena tindih, apa separuh, apa terdemam misalnya kan. Nah, udah itu kan sana kan. Nah, udah kau balik ke rumah tuh cak ada tuh mimpi apa cak ada yang ngikuti, cak ada apalah yang ngikut kau sampai kau ke kamar, ke rumah. Kalau mimpi atau merasa diikuti tidak sana. Cuman itulah tadi kan. Kebetulan waktu itu tuh malam Jumat dulu. Oh, kalau ya Pas malam Jumat tuh Kliwon, tanggalnya kan bertepatan Kliwon. Bulan purnama pula gitu ke situ tuh kan. Saya ingat itu karena saya ngalami kan. Jadi sampai rumah tuh yo ibaratkan tuh diikuti tidak. Saya bisa merasakan hal diikuti kan. Cuman ya itulah tadi badan nih pedih, lemas rasanya. Sama cak kita tidak makan lah, lemasnya rasanya, pucat, pucet lah kalau bicara gitu kan. Itulah yang saya alami. Itulah kalau pesan saya itu ya itulah tadi. Jangan pernah ada gitu lu. Kalau kita memang idenya mental kayak hal-hal yang gitu tuh lebih baik janganlah kita nantang-nantang gitu. Apalagi ragu-ragu kan. Yo termasuklah kan saya sendirilah ngalaminya yang situ kan. Karena ya itulah tadi yang terjadinya. Itu apalagi kita kok tidak pacak 2 tahunnya di mana. Jadi menyebabkan tubuh kita sakit. iya, kita tuh lah kena sendiri. Nah, kan kita udah penelusuran di STQ dah. STQ video gitu tuh emang tidak ada, tapi tiba-tiba video kita tuh hilang kan. Iya. Mungkin salah satu penunggu situ tuh cak mana mungkin mistis kan. Iya. Tidak bisa nak nengok video kita udah tuh marah, mungkin video kita tuh hapus DB. Kita emang nak nyebuktinya, tapi kalau memang kita penelusuran di situnya mungkin ada channelnya gitu kan, itu gue kan kita post kan. Karena di situ tuh hamba aku di situ dah. Itu tuh mistisnya tuh di situ dapet. Ke ST kita emang kenal angker kan, lagi pula tempatnya tuh lamunnya tidak ditunggui deket masyarakat banyak kan, yang lewat malam jarang, tempatnya terbengkalai juga kan. Nah udah tuh kan sana kita udah di STQ. Nah mau nak tanya ke kau, yang kita di Iko apa tuh yang kita di Borokoto tuh nah kan. Borokoto tuh bekas caknya peninggalan orang-orang Belanda kan. Dalam kan banyak tempat yang tuh terbengkalai di situ, ranting-ranting pohon tuh banyak jatuh ke bawah, rimbu-rimbun itulah sampai ke ruko-ruko Borokoto tuh kan, yang nempatinya cuma ada ini di bawah, di atas tidak ada kan. Nah kan kita tuh kan ada kawan kita yang dari Jambi itu kan. Nah kawan kita tuh kan yang tindih kan. Nah di situ kamu ikut kan? Ikut saya saya. Cak mana tanggapan kamu kalau misalnya kita buat channel tuh tiba-tiba kawan kita tuh ditindih gitu nah? Tanggapan saya. Kalau saya sendiri saya merasa kesal juga karena kawan saya tuh sampai kakinya tuh mati rasa sana. Karena pendatang juga kan dari Jambi kan, jauh-jauh pendatang kan, kawan kecil gitu pula kan. Nak ngikut gitu tiba-tibanya yang kena ya kan. Sebenarnya saya tuh kesal juga kapun pacaknya sampai situ kan. Kesal saya, apalagi sampai kakinya mati rasa tuh payah nak bergerak dengan. Nah, dari situ tuh saya kesal sana. Cuman ya istilah tadi kan, kita tidak punya apa sih namanya kan, kita tuh belum kuat lah mental gitu untuk menghadapi hal-hal itu kan. Jadi yo mungkin dia tahu kan siapa yang paling kurang, yang paling lemah di antara fisiknya kan, yang bisa diganggu, mentalnya yang bisa diganggu kan. Nah, mungkin ya itulah tadi kebetulan kawan kita yang kena ya kan. Nah, tanggapan saya kalau misalnya apa di sana yang ada di daerah Bengkulu yang ada juga channel Ceko yang hobi juga Ceko, itulah tadi hati-hati juga sana, jangan lupa kita izin pamit, entah kita tersapu nenek moyang kita kan, kita tidak tahu karena tempat-tempat itu tuh biasanya
jarang yang adanya yang namanya manusia beraktivitas. Lebih banyaklah ke yang di luar nalar gitu. Lagian juga kita di Sumatera kok cuma dikit channel yang membangun channel yang mistis sih, apalagi di daerah Bengkulu, khususnya di kota sama kita kan. Tempat-tempatnya ada yang horor sampai ke gudang es, Menteng Malabro, ke Pasar Borokoto. Nah, sana di Pasar Borokoto itu kan tempatnya luas kan. Kau tuh lah udah masuk di situ, pasti kau tahu raso-raso yang masuk situ tempatnya kelam. Ambo raso yang anak iko sana gitu yang di rumah kok yang lagi nonton channel kok kan. Kalau tidak percaya masuk aja ke iko Pasar Borokoto sorangan. Kami lo udah masuk situ berdua menusuri segala yang ada di Pasar Borokoto tuh, asli sana merinding badan kami. Sampai-sampai kawan kami yang dari Jambi itu terkena tindih sampai balik ke rumah pingsan tidak sadarkan diri. Itu udah kami video. Entah kenapa videonya itu tiba-tiba hilang tanpa tidak kami sadar. Kami memang kami tidak punya bukti, tapi kalau kami itu cak mistis itu kan. Cak makhluk yang di situ tuh berang, marah. Dan kami itu masuk berdua di Borokoto tuh. Mana tempatnya seram, itu tepatnya jam 2 malam kami masuk di Pasar Borokoto. Kalau di sana tidak percaya, tengok di channel YouTube kami yang kami buat channel di Pasar Borokoto. Nah, di situ kami terdengar suara makhluk seperti hewan, yaitu harimau. Itu tuh di dekat batang di dekat Pasar Borokoto yang sebelah kanan. Itu asli. Itu tidak kami karang, itu kami edit. Kalau kalian tidak percaya, coba kamu cek tontonnya di video sebelumnya di Pasar Borokoto. Kalau kamu tidak percaya juga ikut kami penelusuran. Kita telusuri di Borokoto lagi. Nah, kalau sana di Pasar Borokoto kita lah udah penelusuran kan. Kita lah banyak dapat pengalaman di Kota Bengkulu. Nah, kan kita udah juga di di gudang es di depan SMA 6. Kalau kamu tahu ikon adik sana di rumah pasti tahu gudang es di depan SMA 6. Itu katanya terkenal angker kan. Nah, kami di situ kami coba buka lagu yang seruni dan tinggali kawan kami sorangan. Tapi di situ kami nusuri itu cuman berempat. Di situ emang mistisnya sangat kue. Lagi coba tempatnya itu lamunian gudang es tuh, sampai kami masuk ke gudang tuh. Kalau kamu penasaran, kamu tonton video kami yang di gudang es ngidupi lagu yang seru ini. Nah, itulah cerita kawan kita biasa sebagai pengalamannya di channel Time to Panic. Semoga channel Time to Panic ini bisa menyajikan yang lebih baik lagi, tontonan yang lebih bisa baik bikin lagi. Kawan-kawan terhibur lah. Dan sekian dari kami dari channel Time to Panic. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah.